Selamat datang di Alur Donghua. Melanjutkan chapter sebelumnya. Ada tempat ajaib di Tanah Suci. Ruangannya yang benar-benar tenang, kata Hu Caili pelan. Ruang keheningan mutlak. Ini adalah konsep yang sama sekali tidak ada dalam ingatan Yunce. Menurut apa yang dikatakan Hu Caili, meskipun dia telah dilahirkan selama puluhan ribu tahun, waktu sebenarnya yang telah dilewati tubuhnya hanya 19 tahun. Selama sisa waktu itu, dia berada dalam keadaan penyegelan. Bukan penyegelan, dan keheningan mutlak adalah konsep yang berbeda. Setelah dipikir-pikir, ternyata ia terpisah dari waktu dan segala sesuatu di dunia, dan berada di dunia ketiadaan yang bebas dari segala sesuatu. Jarang terlihat ekspresi kaget di wajah Yunce, tapi di mata Hu Caili itu sangat lucu sekali. Ini adalah salah satu rahasia terbesar Tanah Suci. Di kerajaan Dewa Zentian, hanya ayah dewa, bibi, dan aku yang tahu tentang hal itu. Penjelasan di luar adalah bahwa ibu abadi menyegel tubuhku di pelipis dengan es khusus, dan tidak pernah menyebutkan keberadaan keranjang ayunan. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh alisnya. Sekarang bahwa dia tahu itu adalah rahasia besar, dia sebenarnya menceritakan kepada orang luar secara langsung. Yunce menatap Hu Caili untuk waktu yang lama. Tepat ketika Hu Caili mengira dia dikejutkan oleh ruang keheningan mutlak, dia mendengar beberapa kata keluar dari mulutnya dengan susah payah. Kamu hanya 19 tahun, lebih muda dari Yun Wungxin. Benar. Gadis itu mengangkat tangannya untuk memegang pipinya. Ekspresinya halus dan berpikiran sempit. Kamu memanggilku kakak atas inisiatifmu sendiri. Aku tidak memaksa kamu. Hehehe. 19 tahun. Setengah langkah menuju ranah kepunahan ilahi. Bahkan dengan tubuh suci unik Yuncen yang melampaui semua makhluk hidup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di bawah penampilan dan temperamen seperti itu, dia adalah monster yang tiada tara di luar imajinasi. Bahkan sebelum momen ini, dia sama sekali tidak berani menggabungkan dua konsep, 19 tahun dan setengah langkah kepunahan ilahi. Berdasarkan pemahamannya saat ini tentang tingkat kekuatan jurang maut, tidak ada seorang pun di seluruh jurang maut yang dapat menandinginya. Pencapaian di masa depan tidak dapat dibayangkan. Kali ini yang dia culik mungkin bukan hanya dewi dari kerajaan dewa, tapi juga seorang wanita yang akan mengguncang seluruh jurang maut dengan hebat. Namun, meskipun dia terkejut, banyak keraguan sebelumnya juga terpecahkan. Dia akhirnya mengerti kenapa temperamennya begitu kekanak-kanakan dan sifatnya begitu dangkal. Ternyata dia baru berusia 19 tahun. Mengabaikan godaan, dia berkata dengan prihatin, "Mengapa kamu perlu tidur begitu lama? Apa karena apa yang kamu katakan sebelumnya? Malapetaka kematian yang kamu temui ketika kamu dilahirkan?" Hua Caili mengangguk sedikit. Hal pertama yang saya tanyakan bukanlah buayan yang akan membuat siapapun kagum, tapi keselamatannya. Semangat di matanya hampir meluap, yang membuatnya sangat bahagia. Pada hari aku lahir, ibuku meninggal. Kiu adalah nama keluarga ibuku. Mengapa dia meninggal? Tanya Yunce pelan. Mata Hua Caili meredup dan dia berkata dengan suara lembut. Ayah bilang itu karena penyakit yang serius. Tapi sebenarnya aku tahu itu bukanlah penyakitnya. Tapi bagaimanapun aku bertanya, ayah dan bibi selalu menolak memberitahuku. Ayah dewa berkata bahwa karena penyakit serius ibuku, ketika aku lahir, semua meridian di tubuhku terluka. Pembuluh darah dalam bawaanku terputus dan bahkan jiwaku benar-benar terputus. Jika bukan karena ayah dewa dan bibiku memberiku energi surgawinya,
Kalau tidak, aku tidak akan mati hari itu juga. Tapi energi surgawi hanya bisa menyelamatkan hidupku untuk sementara. Jika aku ingin tetap hidup dan menyembuhkan Meridian, pembuluh darah, dan jiwaku, hanya ada satu cara, yaitu dewa sejati. Dan sumber kekuatan dewa sejati dan jiwa dewa sejati ini harus kerabat darah terdekat, yaitu orang tua kandung atau adik laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu yang sama. Di kejauhan, Joaquin perlahan menutup matanya, mengingat kilasan pemandangan tahun itu. Alis Yunchen bergerak tanpa terasa. Ibuku meninggal karena sakit, dan aku tidak memiliki kakak laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu yang sama. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku adalah ayahku, dan itu pasti ayah yang telah mencapai dewa sejati. Dan penyembuhan semacam ini tidak terjadi dalam semalam. Inti dari pengorbanan sebenarnya adalah pengorbanan vitalitas dan jiwanya sendiri. Itu akan menyebabkan kerusakan permanen yang tidak dapat diperbaiki, dan korban tidak akan mampu menanggungnya. Karena itu, Yunce sudah memahami gambaran umumnya. Jadi, ayah dewa membawaku ke tanah suci dan meminta untuk menempatkanku di Buayan. Setelah akhirnya mendapatkan izin dari paman Yuan Huang, ayah dewa kembali ke kerajaan dewa Zentian, mewarisi asal-usul ilahi dan menjadi dewa sejati baru. Setelah mengintegrasikan sumber ilahi surgawi dan menjadi dewa sejati, ayah dewa mengeluarkan saya dari Buayan dan menyembuhkan saya. Setiap kali dia menyembuhkan saya, dia dapat menjaga saya tetap aman selama setahun. Terlepas dari Meridian, pembuluh darah, atau jiwaku, tidak ada bedanya dengan ketika sudah utuh, dan akan memakan waktu setidaknya 500 tahun baginya untuk pulih. Dengan cara ini, setiap 500 tahun, ayah dewa akan datang ke tanah suci untuk menyembuhkanku, dan kemudian membawaku kembali ke kerajaan dewa Zentian. Lalu dikirimkan kembali setelah 1 tahun. Begitu saja, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu sebelum aku menyadarinya. Oh, begitu. Yunce memeluknya dengan kedua tangannya. Pinggangnya yang ramping seperti pohon wilau, dan wajahnya penuh cinta. Kamu telah menderita bencana seperti itu sejak kamu lahir, dan aku tidak dapat melindungi kamu pada saat itu. Dia bernapas pelan, suaranya membawa sedikit cinta. Dengan kata lain, kamu harus kembali ke tempat lahir, tanah suci paling lama beberapa bulan. Dan kemudian kita tidak akan bertemu lagi selama lebih dari 500 tahun. Tidak mungkin. Melihat rasa kehilangan yang jelas-jelas terdetekan oleh Yunce, dia mencondongkan tubuh ke depan untuk memeluknya. Bibirnya menempel di pipinya. Baru 9 bulan yang lalu, ayah dewa menyelesaikan perawatan terakhir saya. Yang juga memungkinkan Meridian pembuluh darah dan jiwaku sembuh total. Dan saya tidak lagi membutuhkan perawatan ayah dewa lagi. Di tanah suci untuk terakhir kalinya, Nenek Lingxian memberiku lautan awan dan bunga berwarna-warni. Jadi aku bertemu denganmu di waktu yang terbaik, Kakak Yun. Panggilan lembut ini membuat bibirnya menyentuh telinga Yunce dan terasa lembut ke tulangnya. Dia telah memanggil begitu banyak kakak dalam hidupnya. Meskipun dia lahir lebih awal, dia masih sangat muda. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata yang persis sama, yang jelas merupakan nama manusia biasa, dia tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat dan pipinya menghangat. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam ke leher Yunce, dan untuk waktu yang lama, tidak berani menatap matanya. Hu Caili yang sedang berbaring di dada Yunce, jelas merasakan bahwa dia tiba-tiba menjadi rileks, dan suaranya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Aku takut
Sepertinya benar-benar anugerah dari Tuhan bahwa aku bertemu denganmu kali ini. Meskipun aku sendirian, tidak berdaya, dan lemah dalam hal kultivasi, tapi dia memeluk gadis itu erat-erat, mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tegas, "Di sisa hidupmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu." Ya, Caili menutup matanya dan menjawab dengan lembut, mengatakan sesuatu yang mirip dengan dia di dalam hatinya. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Aku akan selalu percaya padamu." "Hah? Apakah kamu begitu percaya padaku?" Yunchen tersenyum. "Kamu adalah dewi kerajaan dewa yang paling mulia, dan aku bahkan tidak memiliki latar belakang keluarga. Apakah kamu tidak takut kalau aku selalu menjadi orang pembohong dengan niat jahat?" "Pembohong? Dia berpikir sejenak. Apa yang dilakukan pembohong yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku berkali-kali? Sekarang aku ini milikmu. Hatiku adalah milikmu dan hidupku adalah milikmu. Apalagi yang ingin kamu bohongi padaku? Katakan padaku, aku akan memberimu apapun." Dipenuhi dengan momen kebingungan yang sangat singkat. Lalu dia bertanya, "Lalu bagaimana jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang menyakitimu?" Gadis di pelukannya berhenti bernapas. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meletakkan tangannya lebih erat di lehernya, mencenangkan cengkramannya, menatap lurus dengan sepasang mata cerah, dan berkata dengan senyuman tidak senang, Kamu tidak akan melarikan diri secara diam-diam lagi. Kamu sudah berjanji berkali-kali." "Tidak, tidak." Yunche segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal. "Aku hanya khawatir. Mungkin suatu hari nanti aku akan melakukan sesuatu yang sangat berlebihan dan menyakitimu." Huacali merasa lega dan kembali tersenyum menawan. "Selama kamu tidak pergi, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Dan aku tidak akan pernah percaya kamu akan menyakitiku." Lagi pula, suaranya tiba-tiba melemah. "Hal yang paling ekstrim, kamu telah melakukan segalanya padaku." Saat dia berbicara, dia menekan bibirnya ke depan dan menggigit lehernya dengan ringan, meninggalkan bekas gigi yang dangkal. Yunchen tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya naik turun dadanya yang menjadi sedikit lebih berat. Lengan yang memegang gadis itu sedikit menegang, lalu sedikit mengendur sejenak. Meskipun dia sudah bangun, Huacaili masih menolak untuk bangun. Dan Yunchen membiarkannya menjadi begitu malas tidur di pelukannya. Setelah mengobrol sebentar, Yunchen bertanya lagi, "Bukankah tempat lahir di Tanah Suci adalah tempat yang sangat ajaib di luar imajinasi? Meskipun jelas menyentuh tabu rahasia, ini melibatkan hal-hal di luar kesadaran. Tidak mengherankan bagi siapapun yang tidak dapat menahan rasa ingin tahu dan pertanyaan yang besar." Hucaili lalu menjawab, "Sebenarnya aku tidak tahu seperti apa buayan itu." Yunchen langsung terdiam. Setiap kali sebelum memasuki buayan, aku menghadapi penghalang tertutup. Lalu Paman Yuan Huang menyuruhku memejamkan mata. Paling lama 1 tarikan nafas. Paman Yuan Huang memintaku untuk membuka mataku lagi. Tapi ketika saya membuka mata, saya sudah menghadapi dunia yang lebih dari 500 tahun kemudian. Karena itu benar-benar diam dan tidak tahu tentang tahun-tahun yang dihabiskan di buayan. Kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa sama sekali, gumam Yunchen pelan. Karena hanya tidak ada yang terasa, yang dapat membuktikan bahwa ia memang diam mutlak. Tapi apakah konsep waktu berhenti benar-benar ada? Ya, aku tidak merasakannya sama sekali. Huacaili menjelaskan tanpa ragu.
Suatu kali, aku diam-diam memegang kelopak awan berwarna-warni di telapak tanganku. Aku masih mengedipkan mata dan berbalik melihat ayah dewa lebih dari 500 tahun kemudian. Tapi kelopak awan berwarna-warni di tanganku tidak berubah sama sekali. Bahkan posisi dan ukuran tetesan embun di atasnya masih sama persis. Kemudian Yunchen bertanya lagi, bagaimana ruang yang benar-benar hening ini bisa tercipta? Bahkan guruku tidak pernah menyebutkan keberadaan yang begitu menakjubkan. Hua Caili memikirkan sebentar. Tentu saja aku juga tidak tahu. Tapi ayah dewa sepertinya pernah berkata, Caili, rahasia tanah suci jangan terlalu banyak berbicara. Tiba-tiba Hua Qingyin akhirnya tidak tahan lagi. Dan suara dingin langsung ke telinga Hua Caili. Hah? Ada apa? Hua Caili menjulurkan lidahnya dan berbisik. Bibiku pelit dan tidak mengizinkanku untuk berbicara. Hua Qingyin menghela napas saat mendengar itu. Yunce dengan cepat menyesuaikan posisi duduknya. Dia berkata dengan tegas, Bibi, apa yang senior kita ajarkan kepadaku adalah bahwa tidak ada rumor atau catatan tentang keberadaan buaya di jurang maut. Ini pasti rahasia tanah suci, dan aku tidak boleh bertanya lebih banyak. Ya, aku paling sering mendengar Bibi mengatakan seperti itu. Hua Caili mengangguk dan berkata dengan suara rendah, sehingga kemungkinan bibinya tidak mendengarnya. Aku akan memberitahumu secara diam-diam lain kali. Yuchen dengan bijak diam dan tidak bertanya lagi untuk waktu yang lama. Namun gelombang di hatinya terus melonjak. Setelah merenung dalam waktu lama, dia bertanya dengan suara jiwanya. Lisao, seberapa banyak kamu ketahui tentang mutiara langit abadi? Lisao tahu apa yang akan ditanyakan dan dia berkata langsung, itu tidak lengkap. Tapi aku yakin, sangat mustahil bagi mutiara langit abadi untuk mencapai waktu keheningan mutlak. Yunchen sedikit mengerutkan dahinya. Apakah kamu yakin? Lisao menjawab, gangguan mutiara langit abadi terhadap waktu hanya terletak pada dirinya sendiri. Ruang unik alam ilahi langit di abadi. Hukum waktu dapat dikompresi atau diperluas di alam ilahi langit di abadi. Sehingga aliran waktu lebih cepat atau lebih lambat dapat daripada di luar. Bahkan jika hukum waktu dikompresi hingga ekstrem, menyebabkan aliran waktu menjadi sangat lambat, aliran waktu tetap tidak akan berhenti. Aliran waktu tidak dapat dihentikan, apalagi berjalan mundur. Waktu mengalir mundur adalah fenomena terbalik yang sepenuhnya melanggar hukum waktu. Seharusnya tidak ada. Yuce berpikir sejenak lalu berkata, tetapi waktu di dunia memang mengalir mundur. Aku tahu Lisao tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Aku mendengar seluruh percakapanmu antara kamu dan dewa leluhur. Dia pernah mencoba menyelamatkanmu untuk menciptakan senjata takdir untukmu dan membalikan arus waktu. Itulah dewa leluhur, pembuat semua hukum kekacauan. Tetapi bahkan dewa leluhur, dia tidak bisa melanggar banyak hukum yang ada. Dia juga akan membayar harga yang mahal ketika dia membalikan waktu. Yunchen tahu beberapa harga itu. Tetapi di bawah dewa leluhur, tidak mungkin waktu berhenti. Kata Lisao berasal dari pemahamannya tentang hukum waktu. Namun memang ada tempat lahir dengan ruang diam mutlak di tanah suci. Yunchen merenung. Apakah menurutmu apa yang dikatakan Hua Caili itu berbohong atau berlebihan? Lisao tidak bisa menjawab dalam waktu yang lama. Guncangan di hati Yunchen menjadi semakin hebat. Karena buayan di mulut Hua Caili sebenarnya melampaui kekuatan dewa pencipta.
Apa yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh senjata waktu yang paling kuat. Mutiara langit abadi, mengapa tanah suci sebenarnya? Tunggu, senjata waktu. Apa yang kamu pikirkan? Liso merasakan kegembiraan di jiwanya. Yuchen merenung sambil berkata, apakah kamu masih ingat cermin gelap dan mutiara iblis? Yang dipelajari Ratu Iblis dari ingatan kuno jiwa iblis nirwana sebelum aku jatuh ke dalam jurang. Liso lalu berbisik, tapi aku tidak bisa mengingat namanya. Bagaimanapun, mereka adalah senjata ajaib dari klan iblis. Namanya tidak penting, suara Yunce perlahan menjadi berat. Ratu Iblis berkata dari ingatan Mobizen. Dia melihat sekilas cermin dalam ingatannya. Dan dia curiga bahwa apa yang digunakan Kaisar Yuan untuk membuka lorong jurang adalah cermin gelap yang hilang dari klan iblis kuno. Dan mutiara iblis yang hilang bersama dengan cermin gelap mungkin juga ada di jurang maut. Pada saat yang sama, karena keseimbangan antara senjata para dewa dan senjata para iblis, Ratu menilai bahwa mutiara ajaib kemungkinan besar adalah sebuah senjata ajaib waktu. Liso mengerti maksudnya. Jadi bagaimana menurutmu? Mutiara ajaib yang hilang itu juga ada di tangan Kaisar Yuan. Dan dia menggunakan untuk membuat buayan. Setelah hening lama, Yuchen menjawab perlahan. Ini adalah kemungkinan yang dapat saya pikirkan saat ini. Hanya saja, mutiara iblis itu menempati urutan keempat di antara harta karun surgawi. Meskipun mutiara ajaib adalah senjata waktu yang setingkat dengan mutiara langit abadi. Karena ia bukan salah satu dari 7 harta karun terbesar. Itu berarti kekuatan waktu konversitifnya pasti lebih lemah daripada mutiara langit abadi. Bagaimana cara mencapai penghentian waktu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh mutiara langit abadi? Pada saat ini, Liso tiba-tiba berkata, jika waktu berhenti, benar-benar terwujud, itu pasti bukan metode yang sesuai dengan hukum waktu dan aturan surga. Pasti harus membayar sejumlah harga besar. Yunce mencibir ringan. Kaisar Abis menciptakan Abis dan bertahan hingga hari ini di dunia. Dan tanah suci Abis adalah yang paling kuat di dunia ini. Negara ajaib, berapa harganya? Suaranya tiba-tiba berhenti. 4 kata pendek itu meraung seperti guntur di lautan jiwanya. Itu telah muncul sejak lama, dan fluktuasinya menjadi semakin ganas, menunjukkan bahwa roda waktu jurang akan segera runtuh, dan seluruh jurang akan runtuh segera. Gelombang hitam waktu. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Apa yang kamu pikirkan lagi? Lautan jiwa Yunchen bergejolak dengan sangat hebat kali ini. Bahkan dengan sedikit ketakutan di dalamnya. Yunchen menenangkan pikirannya untuk waktu yang lama. Dan kemudian berkata perlahan. Aku punya tebakan yang hampir gila. Sangat gila sehingga bertentangan dengan logika dan akal sehat. Tapi itu masih berputar-putar di benaknya dan tidak bisa dipahami. Lalu Lisau menjawab, meskipun begitu, untuk bisa sangat mengejutkanmu, tampaknya ada alasan yang untuk kegilaan ini. Yunce dengan tenang mengatur kata-katanya sedikit. Kamu ingat, Ratu Iblis mengambilnya dari ingatan Mobichen. Apakah ini fenomena unik jurang maut, gelombang hitam waktu? Deskripsi gelombang hitam waktu oleh Ratu Iblis pada saat ini tercermin dengan jelas pada saat ini. Mungkin karena telah melanggar hukum yang diberikan oleh dewa leluhur. Roda waktu jurang berputarannya tidak mulus, kadang cepat, kadang lambat, seperti air pasang surut. Sederhananya, aliran waktu di jurang akan berputar antara terlalu cepat dan terlalu lambat. Dan jika di dunia mulai kehilangan roda waktunya, itu berarti seluruh tatanan akan runtuh.
Lagi pula, gelombang hitam waktu di jurang menjadi semakin serius. Pada awalnya, gelombang hitam waktu beredar setiap beberapa ribu tahun sekali. Dan besarnya perlambatan dan percepatan sangat kecil. Setelah itu, jaraknya semakin memendek. Dan besarnya pasang surut juga meningkat. Saya ingat, kata Lisau, saya masih ingat dunia jurang maut saat ini. Dalam gelombang pasang hitam waktu, kecepatannya waktu adalah 10 kali lipat dari alam dewa. 50 tahun yang tersisa bagimu adalah 5 tahun alam dewa. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan? Kata Yunce pelan. Keberadaan gelombang hitam waktu bukan karena melanggar hukum leluhur seperti dugaan Ratu Iblis, tapi karena seseorang menggunakan suatu cara untuk menghancurkannya. Tidak mungkin itu menyerap kekuatan waktu dari roda waktu, sehingga menyebabkannya runtuh hukum waktu secara bertahap di dalam jurang. Jika ada seseorang di dalam jurang yang benar-benar memiliki kemampuan ini, kemungkinan besar orang tersebut adalah kaisar abis yang paling kuat. Dan yang paling mungkin diandalkan adalah mutiara iblis yang hilang dari klan iblis kuno. Dan buayan adalah konsep waktu yang menurut Lisau seharusnya tidak ada. Jika itu benar-benar muncul, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Secara bertahap, menghancurkan hukum waktu di dunia, betapa mahalnya. Maksudmu, Kaisar Yuan menggunakan mutiara iblis itu untuk menciptakan buayan dan mengorbankan hukum waktu di dunia ini. Lisau berpikir sejenak, tetapi dengan cepat berkata, ide ini sangat tidak pantas, tapi itu masuk akal. Dunia abis diciptakan oleh Kaisar Abis, dan dia telah menjadi satu-satunya Kaisar Abis sejak zaman kuno. Tapi akan mengorbankan apa untuk menyelamatkan satu dewa kerajaan dewa? Harganya terlalu mahal. Tidak, kata Yunce. Karena Hua Qinzhen tahu bahwa hanya buayan yang bisa menyelamatkan Hua Caili. Itu berarti bahwa buayan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Dan bahkan mungkin selalu ada. Bahkan Anda Dewa Pencipta mengatakan bahwa keberadaan waktu tetap ada adalah tabu terhadap surga. Jadi jika terus ada, itu mungkin terus menghancurkan roda waktu jurang maut. Lisau langsung setuju. Jika tebakan Anda benar, maka Kaisar Yuan membayar sebesar itu harga yang konyol hanya untuk membuat buayan. Di mana waktu berhenti, apa tujuan sebenarnya? Yunce menghela nafas berat. Pertanyaan yang bagus. Lisau melanjutkan. Karena kamu tidak tahu dan mengaku gila, kenapa kamu masih memikirkan hal ini dan merasa gemetar ketakutan? Karena tadi aku memikirkan hal lain. Nada suara Yunce pelan. Dan ingatan berapa bulan yang lalu menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit. Di alam Linsen, kata-kata yang diucapkan Dewa Qilin sebelum menghilang. Kedatanganmu adalah kejutan yang dikirim oleh Tuhan. Karena kamu, akhirnya aku dapat membalas kebaikan besar Dewa Pencipta elemen. Dan akhirnya aku bisa pergi dengan pikiran tenang. Adapun untuk menyelamatkan Abis, keruntuhan Abis tidak dapat diubah. Dan Anda tidak dapat menyelamatkan Abis. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Abis. Kamu hanya perlu ingat bahwa Abis pasti akan runtuh. Tidak ada yang bisa mengembalikannya. Saya telah bertahan sampai hari ini. Dan saya bertahan hanya menunggu dengan enggan dan tak berdaya. Dan hari itu akan tiba. Kegigihan adalah hal yang paling menakutkan di dunia. Tidak ada yang bisa membalikannya. Yunce mengulangi kalimat ini berulang kali. Karena penilaian Dewa Qilin terhadap Kaisar Yuan, ini benar-benar berbeda dari semua rumor lain tentang Kaisar Yuan yang diketahui Yunce.
Tidak peduli di mana orang-orang Abis berbicara tentang Kaisar Abis, mereka semua sangat mengaguminya. Apalagi Huo Caili yang memanggilnya Paman Yuan Huang akan langsung menunjukkan rasa hormat yang murni dan keintiman yang besar. Dewa Kilin dibuang ke alam Linsen oleh Kaisar Yuan dan secara teratur mengirim kesatria jurang untuk mengawasinya. Mungkin itu bukan beda pendapat, tapi pengetahuan tentang rahasia tabu Kaisar Yuan, misalnya sifat dan harga buayan. Seperti yang dikatakan Li Shao, Yun Chen juga merasa duganya memang sangat konyol. Namun, mutiara iblis, buayan, gelombang hitam waktu, kata-kata Dewa Kilin, semuanya terhubung satu sama lain, dan kemudian meninggalkan bekas di hatinya. Dia menolak alasan ini berulang kali, tapi masih tetap bertahan di pikirannya. Seperti ada semacam kekuatan atau petunjuk yang membuatnya mempercayai spekulasi yang tidak dapat dijelaskan dan mengerikan ini. Dia berpikir sejenak, jika tebakan benar mendekati kebenaran, maka jika itu aku, untuk alasan apa? Aku akan membuat buayan yang dapat menghentikan waktu dan mengorbankan kehancuran seluruh dunia. Untuk waktu yang lama, dia masih belum bisa memikirkan jawaban apapun. Dia dengan paksa menghilangkan semua pemikiran ini. Lupakan saja, ini bukanlah sesuatu yang harus aku bingungkan sekarang. Gelombang hitam waktu ini, jika benda ini tidak meledak sepenuhnya secepat mungkin, menyebabkan roda waktu jurang runtuh sepenuhnya dalam 50 tahun ini, itu akan menyelamatkanku dari masalah. Kalau begitu, kamu akan menghilang selamanya dengan runtuhnya jurang maut, jawab Lin Shao pelan. Senang rasanya bisa menghilang. Yun Che tersenyum dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Hanya untuk menghapus dosa-dosanya. Li Shao merasakan bahwa kata-katanya bukan lelucon biasa. Kamu pasti kecewa. Li Shao berkata perlahan. Bagaimana ini adalah dunia besar yang diciptakan oleh dewa leluhur. Bahkan jika hukum waktu yang paling dasar runtuh selangkah demi selangkah, itu tidak akan runtuh sepenuhnya dengan mudah. Dan sebelum keruntuhan, pertama akan ada berbagai bencana langit dan bumi. Jelas sekarang jurang maut telah mencapai tingkat itu. Tetapi dilihat dari identitas fluktuasi roda waktu saat ini, datangnya bencana sudah sangat dekat. Mungkin bisa 10.000 tahun, atau mungkin 1.000 tahun. Bahkan jika bencana itu turun sekarang, itu tidak mengherankan. Oleh karena itu, Kaisar Yuan sangat bersemangat untuk membuka jalan jurang menuju alam dewa dalam beberapa tahun terakhir. Yun Chen mengerutkan keningnya lalu bertanya, jika bencana langit dan bumi disebabkan oleh gelombang hitam waktu datang, berapa lama jurang maut itu akan benar-benar hancur? Li Shao berpikir sejenak sebelum berbisik. Dalam 100 tahun. Begitu cepat, Yun Chen langsung terkejut. Dunia kehancuran dan dunia kehidupan diciptakan pada saat yang sama, dan keberadaannya sudah segitu lama, sehingga tidak dapat ditelusuri kembali. Kedatangan Kaisar Abis mengubah dunia kehancuran menjadi dunia Abis. Dan sudah jutaan tahun berlalu sejak saat itu. Ini bukanlah planet kecil atau alam astral. Begitu dunia sebesar itu runtuh, hanya perlu beberapa ratus tahun saja hingga dunia itu benar-benar runtuh. Dari kata-kata Li Shao, selanjutnya membuat jiwa Yun Chen menegang seketika. Yang lebih saya khawatirkan adalah jika dunia ini runtuh. Badai dimensional dan keruntuhan efeknya mungkin mempengaruhi dunia lain. Itu hanya partikel debu, tapi badai dimensional yang dihasilkan saat runtuh sudah sangat menakutkan. Dan jika dunia besar lain runtuh, mungkin saya tidak bisa membayangkan.
Satu-satunya tebakan Yunce tentang asal-usul gelombang hitam waktu adalah tebakan yang menurutnya gila. Namun, keberadaannya sudah menjadi kenyataan sejak lama. Jika bencana keruntuhan ditakdirkan untuk datang, dapatkah dunia tempat dia tinggal benar-benar kebal terhadap bencana tersebut? Kakak Yun, tiba-tiba cari putih Huacaili melambai di depan mata Yunce. Dia dengan cepat kembali fokus. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Gio itu. Kamu sepertinya linglung sekarang. Huacaili memiringkan pipinya dan dengan sengaja merendahkan suaranya saat dia berkata, apakah kamu benar-benar takut dengan bibiku? Tentang buayan yang dia sebutkan secara alami di masa lalu, dan badai macam apa yang ditimbulkan di lautan jiwa Yunce. Bagaimana mungkin tidak takut? Yunce dengan cepat membela seolah-olah dia ketakutan. Nama senior pedang abadi telah ku kenal sejak tahun-tahun awalku di dunia. Merupakan berkah dalam hidupku untuk memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Jika senior pedang abadi tidak menyelamatkanku hari itu, aku pasti sudah mati dicakar binatang jahat curang itu. Oleh karena itu, aku hanya berterima kasih dan sangat menghormati. Huacaili akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, jangan dipuji, jangan dipuji. Bibiku sangat pemarah. Bahkan jika kamu memujinya selama 3 jam lebih, dia tidak akan memperhatikanmu. Aku berbicara dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ekspresi wajah Yunce terlihat serius. Ya, Huacaili mengusap pipinya ke arah Yunce, menunjukkan kepadanya bibinya bahwa dia tergila-gila padanya. Bahkan aku memberitahumu dengan jelas, bibiku sebenarnya sama sekali tidak sama dengan rumor yang beredar di luar. Huacaili memperlambat suaranya. Bibi disebut peri pedang tanpa ampun oleh banyak orang. Dia sendiri mengatakan bahwa dia mempraktekkan ilmu pedang yang kejam. Tapi aku tahu lebih baik dari siapapun bahwa bibiku sebenarnya adalah orang yang paling lembut dan serius. Dia disebut orang yang kejam karena pada tahun itu dia hanya tergila-gila dengan pedang dan tidak peduli pada hal lain. Jadi di mata orang luar dia begitu kejam dan tidak memiliki keinginan. Tapi dia memperlakukan saya dengan baik. Dia adalah bibiku sekaligus guruku. Selama aku meninggalkan tanah suci, dia akan selalu berada di sisiku selama 19 tahun hidupku. Hampir tidak pernah meninggalkanku dan memperlakukanku dengan sangat baik. Mendengar ini Yunce juga menghela nafas, tapi rambutnya sedikit mati rasa. Dalam kehidupan Huacaili sebelumnya, Hua Qingyi selalu berada di sisinya, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Kalau begitu, bukankah itu akan terjadi di masa depan? Jika dia selalu ditatap oleh wanita yang menakutkan, tekanan aktingnya akan berlipat ganda. Saya juga tahu bahwa bibi selalu percaya bahwa jika dia tidak tergila-gila dengan pedang, tetapi mengambil inisiatif untuk mengambil alih waris kerajaan Dewa Zetian, ibu saya tidak akan mengalami kecelakaan itu dan membuat bibi menyalahkan dirinya sendiri selama ini. Tapi bibiku tidak salah sama sekali. Ayah dewa juga mengatakan bahwa mantan dewa lebih memilih dia untuk mewarisi asal-usul ilahi. Bahkan jika bibiku mengambil inisiatif, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Jadi, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu, dan bibiku masih merasa bersalah pada tahun-tahun ini. Kecuali aku, dia tidak pernah ingin menyebabkan emosi apapun kepada orang lain. Dan dia menjadi lebih tidak berperasaan di mata dunia. Aku benar-benar berharap bibiku akan berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan keluar dari belenggu yang dia kenakan sendiri.
Kejar apa yang dia suka, apakah itu ilmu pedang ataukah itu seorang pria. Mendengar ini, Hua Qingyi tahu bahwa perkataan Hua Caili sangat tulus untuknya. Tapi semua orang bisa memaafkannya. Tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Ternyata senior pedang abadi tampak kejam karena dia terlalu tulus. Yunce menghela nafas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung. Apa yang baru saja kamu katakan? Mantan dewa penguasa. Bukankah dia kakek atau pamanmu? Mata Hu Caili terlihat rumit. Dalam hal darah, mantan dewa penguasa memang ayah kandung dari ayah dan bibiku. Dan juga kakek kandungku. Ayah dewa dan bibi mengizinkanku memanggilnya kakek. Tapi seperti mereka, aku memanggilnya leluhur. Yun Chen tampak terkejut. Tapi dia sudah memiliki tebakan kasar di benaknya. Bencana kematian yang dialami Hu Caili setelah dia lahir. Saya khawatir. Jika itu benar-benar terjadi, akan sangat menakutkan untuk dipikirkan. Sepertinya sesuatu yang istimewa pasti terjadi saat itu. Yun Chen berkata, ayah dan bibimu menolak memberitahumu. Jadi wajar saja itu karena apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu besar nanti, mereka akan menceritakan semuanya padamu secara detail. Hu Caili tidak peduli dan mengusap seluruh tubuhnya ke tubuh Yunce. Tidak masalah lagi. Setelah bersama kakak Yun, aku merasa sangat bahagia setiap saat. Masa lalu tidak masalah sama sekali. Ayah dewa selalu mengajariku bahwa hubungan antara pria dan wanita selembut air. Jadi putra dewa Shenlong dan aku selalu bersama. Yang terbaik adalah tetap menghormatinya. Ternyata ayah dewa benar-benar berbohong padaku. Ayahmu tidak berbohong kepadamu. Dia hanya ingin kamu menjalani kehidupan yang damai, kata Yunce dalam hati. Lalu dia memeluk gadis itu dalam pelukannya. Sedikit menegakkan tubuh bagian atasnya. Mari kita tidak membicarakan untuk saat ini. Luka dalammu baru saja mulai bergetar. Aku akan menyembuhkanmu lebih awal hari ini. Oke? Tapi menolak untuk turun dari pangkuan Yunce. Kakak Yun, saya baru saja menderita luka dalam. Saya hampir tidak memiliki kekuatan sekarang. Bantu saya menyembuhkannya. Oke? Oke. Baru saja aku tahu ini akan menjadi seperti ini lagi. Kakak Yun adalah yang terbaik bagiku. Gadis itu menutup mata yang indah dan bersandar di dada Yunce dengan senyuman yang murni dan polos. Melihat ini, Hua Qingyi mengerutkan kening dalam-dalam. Hu Caili memiliki bakat yang tak tertandingi dalam ilmu kebatinan dan ilmu pedang. Jika dia menuruti cinta antara seorang pria dan seorang wanita, hal itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada kultivasinya dan masa depannya. Apa yang terjadi? Dia harus angkat bicara. Yun Chen mengangkat tangannya, dan energi cahaya yang bersinar di antara jari-jarinya. Dan kemudian dengan lembut menutupi tubuh Hu Caili. Hua Qingyi juga mengirimkan pesan saat ini. Caili, tahukah kamu bahwa kamu sekarang? Begitu dia selesai berbicara, wajah cantiknya tiba-tiba berubah sedikit. Dan cahaya yang luar biasa tiba-tiba muncul di matanya. Gerakan Yunce juga tiba-tiba berhenti saat ini. Di sekitar Hu Caili, pusaran energi yang dalam tiba-tiba muncul satu demi satu, menyebabkan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Namun, dalam sekejap, pusaran energi yang dalam ini telah meningkat beberapa kali lipat, dan meningkatkan secara gila-gilaan setiap saat. Hu Caili membuka matanya, menegakkan tubuhnya, mengangkat tangannya untuk merasakan urat nadinya yang bergetar hebat.
dan energi dalam yang perlahan-lahan tidak dapat diterkendali, dan bergumam dengan heran. Hah? Apakah aku akan menerobos? Energi misterius yang tidak terlalu lembut menyapu Yunce, langsung memukulnya mundur beberapa mil jauhnya. Sosok Hua Qingyin seperti peri yang turun dari langit. Dia menjentikan jarinya dan penghalang formasi pedang besar berbentuk di sekelilingnya. Aliran energi misterius lainnya sangat berhenti untuk menenangkan auranya semakin keras dan tidak seimbang di sekitar Hua Qingyin. Caili, singkirkan semua indramu, konsentrasi dan meditasi dengan seluruh kekuatanmu. Kamu akan mencapai terobosan besar. Dengan aku di sisimu, kamu tidak boleh terganggu. Suaranya membuat hati dan jiwanya Hu Caili cepat kembali ke kejernihan tertinggi. Dan dia dengan cepat berkonsentrasi. Singkirkan pikiran, perasaan eksternal, dan pandu transformasi napas Anda sendiri. Hati Hua Qingyin jauh lebih tenang dibandingkan ekspresi suaranya. Bahkan masih sedikit tidak percaya. Dalam uji coba kali ini, harapan tertingginya untuk Hua Caili adalah dapat menemukan peluang untuk melakukan terobosan. Meski hanya secara wawasan, itu sudah merupakan keuntungan besar. Jurang yang dalam adalah akal sehat yang diketahui semua orang. Di ranah Master Ilahi, hal yang paling sulit dilintasi adalah jarak dari antara ranah setengah langkah kepunahan ilahi ke ranah kepulan ilahi sejati. Keberadaan konsep setengah langkah kepunahan ilahi adalah untuk menghibur terlalu banyak praktisi mendalam yang tidak akan pernah bisa melewati jurang sepanjang hidupnya. Dan untuk memberi mereka kenyamanan memiliki setengah langkah ranah kepunahan ilahi. Namun, kenyataan ini adalah dunia yang berbeda. Ia tidak pernah menyangka Hu Caili akan melakukan terobosan. Dan saat dia menyelesaikan terobosannya kali ini, dia akan mencapai ranah setengah dewa. Manusia setengah dewa berusia 19 tahun. Kembali ke masa-masa awal jurang maut. Belum pernah terjadi satu kali pun. Terima kasih.